Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lombok. Jadi pada hari ini kita akan mengajak Bang Mul untuk ngebolang di salah satu desa wisata yang ada di Lombok Timur. Ikuti terus keseruan kami, oke? Sobat Lombok, hari ini kami akan mengajak Bang Mul untuk ngebolang ke salah satu tempat wisata yang indah di Lombok Timur. Bisa dilihat ya Sobat Lombok, di dalam perjalanan saja kita sudah dimanjakan dengan keindahan alam yang dimiliki. Bunga-bunga yang berjejeran di pinggir jalan, dan juga rumput-rumput hijau yang memanjakan mata kita. Oke, pasti kalian penasaran di mana sih tempat wisatanya? Jadi ikuti terus ya perjalanan kami. Assalamualaikum Bang Mul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, di sini kan kita sudah di Jeruk Manis Bang Mul nih, dan juga kita akan ke air terjun yang namanya Durian Indah. Gimana kesan Bang Mul itu pertama kali melihat kita Jeruk Yang Manis? pertama ternyata Desa Jeruk Manis ini terlihat ya asri. Jadi sepanjang pandangan mata ini masih hijau, dan tadi ya nama air terjunnya adalah Durian Indah. Itu dari nama saja membuat orang akan penasaran. Apakah di sana itu ada pohon durian, kemudian dihiasi dengan air terjun sehingga menjadi durian indah. Jadi untuk mengobati penasaran kita ya kita harus menuju lokasi. Ya. Ayo. Oke, mari kita ke lokasi air terjun Durian Indah. Setelah memarkirkan motor, untuk sampai ke area air terjun, kita harus berjalan kaki sekitar 10 menit. Namun 10 menit tidak terasa Sobat Lombok, karena kita lagi-lagi dimanjakan dengan keindahan alam yang dimiliki Desa Jeruk Manis ini. Di sepanjang perjalanan, kita diapit oleh sawah-sawah yang hijau, kicauan burung yang indah, dan merdu, serta alamnya yang masih asri. Di perjalanan, kita bertemu bule yang juga ingin menikmati bagaimana sih keindahan air terjun Durian Indah tersebut. Ikuti terus perjalanan kami ya Sobat Lombok. Namun, bagaimana ini sudah terdengar suara air terjun dan sepertinya sudah dekat air terjunnya nih. Iya betul, alhamdulillah kita jadi jelas ya suara air terjunnya, dan sesuai namanya di sini kita di bawah pokok durian kecil ya. Ternyata ada juga durian besar yang ada di sana. Jadi di sini kita lihat ada masyarakat yang lagi sepertinya ingin membuat bangunan ya, sepertinya ingin membuat juga. Menarik untuk kita tanyakan dari mana asal usul nama air terjun Durian Indah. Jadi kita tanya. Oke, mari kita tanya.
otomatis tempat sholatnya itu harus baik. Oh, jadi ini dalam rangka membuat beruga. Ada beruga di sana, tapi untuk tempat duduk-duduk nanti. Oh, ini tempat duduk-duduk. Duduk-duduk tamu-tamu kita yang Modelnya beruga. punya juga pagi ajar kopi ke apa ya. Ya, kemudian ini yang menarik Pak, ini kan namanya nih. Bapak siapa tadi? Martin namanya. Panggilan Martin. Pak Martin. Ya. Bang Martin sama Martin. Pin. Oh, Mepin. Pin. Nah, jadi ini kan sesuai namanya air terjun Durian Indah. Mungkin ada kronologis atau cerita di balik itu kenapa namanya air terjun Durian Indah. Nah, memang ada durian di sini. Memang dulu menurut informasi orang-orang tua pada zaman dulu ya, pada zaman Belanda, memang di sini sudah ada durian. Zaman Belanda sudah ada durian. Ada ke sana ke utara begitu. Batang durian itu besar-besar begitu. Sekarang masih ada nggak durian yang dari zaman Belanda? Sudah mati dan tebal. Sekarang ini cucunya berarti durian ini. Cucunya nah. Itulah sengaja kita tanam sekarang durian di sini. Durian bakar tadi. Sengaja kita tanam supaya sesuai namanya kan durian indah. Betul. Tadi di kepala kita akan ada air terjun dan ada durian. Pohonnya kelihatan indah walaupun buahnya udah nggak ada. Nggak ada. Nanti kalau sudah pada musimnya datang adik ke sini main-main, kalau pada musim durian itu kan dapat makan durian. Betul. Ini durian yang besar ini lokal. Lokal. Tapi bagaimana? Enak. Tebal. Ini yang selalu dikontrak oleh Rumah Sakit Umum Selong ini, yang besar ini. Selalu dikontrak setiap tahun ini. Dan ini tanah pribadi? Alhamdulillah. Air terjunnya bukan pribadi ya, negara punya ya. Tapi kan kita kerjasama dengan Desa juga. Berarti ini akan dikembangkan ya wisata desa lah ya. Wisata desa. Terus di sini biasa ramenya itu hari apa saja? Nah, masalah ramenya di sini non-stop, istilahnya non-stop itu biasa, tapi pada bulan 6 ini, bulan 6, 7, 8, 9, 10, 11 ini soalnya rame biar teman-teman negara yang terutama kita harapkan. Memang terutama yang dari mancanegara. Oh, mancanegara. Ya. Dari Amerika, Australia, Jepang, juga Cina, pokoknya seluruh dunia yang di sini nanti ada kan sedang kita di sana. Apa menariknya sebenarnya? Kita kan baru pertama juga di sini ya. Apa menariknya air terjun? Yang menarik di sini banyak sekali. Pertama yang dilihat sama orang-orang di sini ya, ada rice terrace. Setelah itu ada air terjun di sini kan. Yang kedua ada multi forest karena kita juga dengan hutan di sini kan. Dan ada kerajinan ada putih. Banyak monyetnya. Banyak gitu. Nah, ya bentuk tanahnya begini gitu. Hutan, bunda. Inilah yang dikatakan mungkin sama rice terrace. Sehingga Tahu air terjun ini ada khasiatnya. memang ada. Kalau mandi pasti dingin. Dingin. Dua juga air terjun kita di sini. Nah inilah yang menarik karena ada dua air terjun. Itu ada yang sebelah selatan, ada yang sebelah utara. Sehingga tamu-tamu kita mancanegara maupun orang lokal itu senang melihat keindahan alam yang ada di sini. Ini hutan. Biasa berarti kalau cuaca baik, Memang jelas, luar biasa. Misalnya adik kalau mau jalan-jalan lewat mulai kita ada di situ. Sudah udara tidak ada awan, memang begini mantap penangkalan penelitian. Jadi itu daya tariknya sahabat Lombok ya. Salah satunya selain air terjun, di sini juga persawahannya berundak-undak. Kemudian kalau lagi cuaca baik, itu pemandangan Alam gitu. alamnya, terutama Gunung Rinjaninya sangat terlihat jelas. Dan informasinya tadi banyak sekali turis mancanegara yang kesini. Dibuktikan dengan adanya buku tamu. Ada buku Ya, tamu ada di buku sana. tamu ya, itu sebagai bukti siapapun yang berkunjung di sini itu nulis di buku tamu. Tulis nama, alamat, tanda tangan, hari dia masuk. Luar biasa. Jadi makasih Pak informasinya. Mungkin kita mau tadi ya, Silakan tapi kan apa yang Bapak sampaikan tadi, kita mau lihat secara langsung. silakan tapi hati-hati di sini. Maklum jembatannya. Sobat Lombok, sekarang langsung saja kita turun ke air terjunnya ya. Namun di sini kita harus hati-hati Sobat Lombok karena tangganya agak licin dan sedikit curam ya. Jadi harus ekstra hati-hati agar kita tidak jatuh.
kayak di video orang mau. Oh iya ini kan. Lihat indah ya, air terjunnya cukup indah ya, dan duriannya air cepat. Dan saat ini sedang kita lakukan durian. Informasinya dulu memang ini ada durian besar dan zaman Belanda, tapi tadi kita tanya apakah masih ada pokoknya, ya pokoknya karena dari zaman Belanda tentu sudah tidak ada, yang ada sekarang dari duriannya ya. Dan informasinya diperebutkan buah duriannya dan artian peminatnya banyak. Kita nikmati air terjun durian rendah. Dengan keindahan yang dimiliki air terjun Durian Indah, bisa dilihat Sobat Lombok, bukan hanya wisatawan lokal saja yang mengunjungi air terjun ini, namun wisatawan mancanegara pun ingin menikmati juga keindahan yang ada di air terjun Durian Indah ini. Sayang sekali Sobat Lombok, kami tidak bisa berlama-lama menikmati keindahan air terjun Durian Indah karena hujan ya. Jadi di sini kami langsung mencari tempat untuk berteduh. Sayang sekali Sobat Lombok, kami tidak bisa berlama-lama menikmati keindahan air terjun Durian Indah karena hujan ya. Jadi di sini kami langsung mencari tempat untuk berteduh. Oke Sobat Lombok, jadi sekarang sudah mulai turun hujan dan bisa dibilang akan agak deras ya hujannya. Jadi kita tidak bisa berlama-lama menikmati keindahan air terjun Durian Indah. Sekarang kita akan lanjut ke spot berikutnya dan sebelumnya kita berteduh dulu. Oke, langsung saja. Alhamdulillah hujannya sudah reda dan sekarang kami akan menuju spot ngebolang selanjutnya. Ikuti terus perjalanan kami ya Sobat Lombok.
Menuju tempat ngebolang selanjutnya, kami melewati jalan yang cukup menantang. Karena jalan ini bisa dilihat tidak rata dan juga berlumpur. Berbeda dengan Bang Mul yang menggunakan motor trail, beliau mudah saja untuk menerabas dan juga melewati jalan ini. Apalagi kami yang menggunakan motor matic, tentu ini sebuah tantangan yang cukup sulit untuk dilewati. Jadi, butuh kehati-hatian untuk melewati jalan ini. Karena potensi-potensi untuk jatuh itu sangat besar. Alhamdulillah, setelah melewati jalan yang begitu menantang, kita akhirnya sampai di tempat ngebolang selanjutnya.